Oke, selamat channel si anak tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi di segmen What's New. Tapi DJ ngopi dulu. and let's go guys. Alright guys, so kembali lagi di hari Minggu yang ceria. Bandung mendung sekali. Wah, dingin banget di Bandung. Emang mendung nih. Mendung pak, tempat kita mendung. Anyway guys, semoga sehat-sehat, baik-baik aja. Dan lumayan banyak lagi-lagi berita lain nih di minggu ini yang seru untuk dibahas. Dan oke, kita mulai beritanya kayaknya sama berita yang ringan-ringan aja, yang santai-santai aja gitu ya, yaitu dari League of Legends lah. League of Legends Ruin King. Jadi Riot Games ini katanya umumin perilisan game yang genre-nya adalah RPG untuk League of Legends Ruin King. Dan ini tuh bakal jadi game single player pertama ya dari League of Legends. Betul, karena kan seperti yang kita sudah tahu, League of Legends baru ngeluarin juga Wild Rift yang nanti ada beritanya juga, di sini kita bawain juga. Dan terkenalnya adalah dengan dia adalah sebuah game MOBA gitu loh. Dan tiba-tiba dia di tanggal 27 Oktober lalu ini mengumumkan akan merilis game yang genre-nya RPG. Ya mungkin buat fans-fansnya LoL sih ini lumayan exciting kali ya. Iya, jadi di sini nanti bakal mungkin lebih eksplisit lagi ya si lore-nya gitu. Betul. Dan lebih ke sana. Cuman memang gue yakin sih adanya yang seperti ini itu inilah yang maksudnya tengah-tengah gitu loh. Ada yang emang benar-benar excited, ada yang ngapain sih digini-giniin gitu. Pasti ada tuh. Oh, iya kan? sih. Ya, maksudnya ini salah satu apa ya? Ekspansinya mereka mungkin ya. Yes, setuju. Ya kan? Betul, bentuk ekspansinya mereka dari si League of Legends yang menurut gue League of Legends mah siapa nggak tahu gitu League of Legends. Kira-kira dikasih RPG masuk apa enggak ya gitu. Alright. Dan selanjutnya beritanya berarti kita langsung lanjut ke berita yang mengenai si Wild Rift Land. Itu League of Legends juga Wild Rift ya. Yang versi mobile ya. Yang versi mobile yang katanya nih itu sah. Nah ini beritanya nih. Belum nih Lendi typo guys sih. Ada belum. Oh iya benar. Belum genap sebulan dirilis, Wild Rift menjadi game dengan unduhan terbanyak di iOS. Tapi di iOS ya? Di iOS ya. Di iOS, karena gue juga termasuk yang mainnya di iOS sih Len, sebetulnya. Dan menjadi game yang menyenangkan untuk dimainkan dibandingin MOBA-MOBA yang lain yang entah kenapa ya. Kalau gue sih. Di sini ditulis bahwa hebatnya lagi pencapaian tersebut diraih pada masa tahap open betanya yang baru rilis di 7 negara Asia saja, termasuk Indonesia di dalamnya. Dan terhitung mulai 27 Oktober lalu mengalahkan game populer lainnya seperti Among Us yang sebelumnya menempati urutan pertama. Menurut lu gimana, Len? Udah nyobain belum sih lu? Nyobain mah udah. Jadi ini tuh apa ya? Bisa dibilang gue nggak nyangka sih bakal antusiasmenya segede ini gitu kan. Ya bisa jadi unduhan terbanyak di masa open betanya, terus masih di 7 negara lagi open betanya gitu, bukan yang open beta global gitu. Luar biasa ya. Alright, sekarang kita lanjut lagi ke berita berikutnya yang cukup menyedihkan, berita yang datang dari si CD Projekt kan. So. Oh iya. Kan? Iya gitu. Udah menunda yang ketiga kalinya, akhirnya sahamnya itu turun sebesar 25%. 25% itu gede loh, Le. Gede lah. Iya kan. 1/4 kan berarti kan. Iya. Gokil loh. Maksudnya penurunan tersebut dialami mulai dari Agustus. Karena di Agustus mulai ada delay kan. Jadi kan sebelum yang November tuh September kan. Iya. Nah, sebulan sebelum rilis itu dia ngumumin delay. Nah, anjloknya tuh mulai dari Agustus itu tuh. Gokil sih. Ya habis gimana lagi, karena pasti ada dampaknya ke sana, walaupun memang di beberapa informasi disebutkan CD Projekt sendiri sudah siap dengan kondisi ini ya, karena memang konsekuensi. Cuman nggak tahu ya, kalau kita ngomongin sedikit mengenai apa yang terjadi sama CD Projekt kan, menurut lu sebetulnya apa sih yang terjadi sampai bisa yaudah deh dia memutuskan delay lagi? Kalau lu analisa sampah kita nih kira-kira apa nih? Sebodong ya. Analisa bodong kita kira-kira apa nih? Kalau kemarin kan dia bilangnya tuh apa ya, biar yang next gen sama current gen tuh sama gitu experience-nya. Soalnya kayak game-game yang ada di dua versi itu kan
kadang suka beda kayak Watch Dogs Legion tuh kemarin banyak yang banyak yang bilang aduh kacau nih kalau yang di current gen gitu. Betul. Kan kayak portingannya kurang bagus lah gitu kan. Jadi menurut lo kemungkinan itu ya dia lagi memikirkan mudah-mudahan di kedua platform current gen maupun next gen tuh bisa punya performa yang sama. Jadi dia pengennya mah ya meminimalisir itulah gitu. Iya, make sense sih kalau kayak gitu. Kalau gue sih wild guess gue bisa aja terjadi ternyata di dalamnya ada konflik, mungkin di dalamnya bisa jadi sih kalau menurut gue. Untuk masalah itu ya. Mungkin ada pihak yang udah nggak apa-apa rilisnya kayak gini gitu. Ada pihak yang tidak bisa, kita benerin lagi. Gitu kan ada juga bisa jadi kan. Memang masalahnya itu tapi bisa jadi itu terjadi kericuhan di dalamnya kan jadi. Karena intinya sebetulnya mereka pengen deliver yang terbaik. Cuman yang kekonyolannya adalah dia udah bilang gone sebelumnya. Itu sih menurut gue yang fatal gitu, udah bilang gone malah gone dan dengan yakinnya tidak akan delay lagi. Tidak akan delay lagi. Ada begitu kan sebelumnya kan. Sesumbar ya jadilah seperti ini. Oke, berita selanjutnya dulu lah ya. Kita horor-hororan dikit. Ini ada berita dari Silent Hill. Sebetulnya ini adalah berita yang cukup bosen nih sebenarnya. Kayak ini ya, kayak apa ya? Ditipu berkali-kali gitu ya. Iya, ini nipunya lebih berkali-kali daripada Cyberpunk. Jadi ini adalah berita mengenai Silent Hill yang dirumorkan lagi-lagi bakal hadir pada event The Game Awards katanya di tahun ini Len. Jadi nanti untuk acara Game Awards itu kan tahun lalu tuh ada memperkenalkan Fast and Furious. Wadaw, ya kan? Yang game-nya gagal total ya. Nah tiba-tiba ini Silent Hill katanya yang nanti mau diumumin gitu. Tapi kalau gue sih cukup excited aja lah gitu. Mudah-mudahan aja bener dah gitu aja udah. Gitu. Iya soalnya dari pertama kan di eventnya PS5 tuh bulan Juli kalau nggak salah ya. Terus mundur lagi ke event yang di September Agustus. Nggak ada juga ya kemungkinan event yang gede. Sisa ini doang kan Game Awards ya tahun ini. Betul. Dan kalau kita ngomongin Silent Hill, salah satu berita yang kemarin cukup menyeruak dan mungkin sebagian orang juga ada yang dengarnya jadi sebel adalah karena playable teaser alias PT itu nggak bisa dimainin di PS5 katanya. Oh iya. Dan itu adalah kebijakan dari si Konami gitu. Jadi emang Konami ada aja ulahnya lu ya. Tapi nggak tahu ya, menurut gue emang seberapa banyak sih orang yang pengen main PT di PS5? Banyak kali ya. Karena kan yang punya PT, PS lu ada PT-nya nggak lu? Lupa ya. Kalau gue sih ada. Kalau gue ada. Ya kalian yang masih punya PT di PS kalian komen ya di bawah ya. Komen. Dan kalau memang nanti kalian punya PS5, seberapa besar sih keinginan lu untuk nyobain PT di PS5 gitu? Karena kok bisa sampai orang-orang semurka itu sama Konami gara-gara keputusan Konami tidak memberikan PT? Karena gue rasa ini kayak cuman sekedar biar ada berita aja biar rame nih gitu. Iya bisa juga sih. Loh iya habis kepentingannya apa sih Len? Sebetulnya PT kan cuman pendek juga gitu maksud gue. Ya walaupun memang nggak bisa dipungkirin sih PT adalah salah satu teaser horror yang termasuk cakep sih menurut gue gitu. Menurut gue gitu. Alright, kita langsung masuk ke berita-berita terkait dengan game-game baru aja Len. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu dulu ke kalian bahwa anak tua nanti sebetulnya udah bikin nih si What Comes After ini yang datangnya lagi-lagi dari developer asal Indonesia dan Famitsu yang bikin and Rolling Glory Jam. Jadi ini adalah game yang menurut gue punya konsep yang cukup menarik. Gue juga udah bikin first impressionnya, tinggal kalian tunggu aja nanti gue upload first impressionnya. Dan ini adalah yang bikin Coffee Talk dan Rage in Peace. Kalau lu tahu Rage in Peace, ini adalah sebuah game platformer yang isinya tuh ada musisi-musisi indie. Jadi si back sound itu disesuaikan dengan kondisinya. Terus itu adalah musisi-musisi indie dari Indonesia, which is keren banget menurut gue. Dan ini adalah game yang menurut gue keren juga. Cuman satu hal sih yang gue lihat dari game ini selama gue coba adalah cuman satu sih yang paling bikin lu gemes sedikit ya, karena memang pengulangan asetnya yang terlalu banyak. Iya, jadi kayak ini kan dia ada di dalam kereta nih, nanti dia ketemu sama orang-orang yang di dalam kereta, setiap gerbong tuh orangnya itu lagi gitu. Tapi seolah-olah dikondisikannya beda. Nah menurut gue itu kayak nggak tahu ya apa itu emang ya pasti sengaja ya. Jadi ya itu aja sih yang mengganggu gue, kayak ada orang
yang terlalu diulang-ulang aja gitu aset. Tapi sisanya sih ya lu tunggu aja lah first impression dan review gue nanti dari What's Come After ini, yang menurut gue harganya juga sangat-sangat murah banget menurut gue untuk game sebagus ini. So lagi diskon juga kalau nggak salah ya. Iya betul. Jadi di Steam lagi diskon, langsung digas aja. Alright, berita selanjutnya kita masuk ke berita mengenai PlayStation, dan kita buka dari si Days Gone dulu nih. Gue mau kasih tau dulu Days Gone ini game yang bagus menurut gue, Len. Iya. Kan masih banyak nih teman-teman yang kayak nanya, "Bang, Days Gone sekarang gimana? Baik. Pada nanya kabarnya Days Gone ke gue. Jadi ini ada dari mungkin itu yang main di awal kali. Betul. Atau lihat review di awal. Betul. Jadi memang kalau di awal seingat kita gitu ya memang banyak bugnya, dan mungkin sampai sekarang juga adalah beberapa sisa dikit. Cuman way much better lah daripada yang dulu, dan menurut gue ini adalah salah satu game yang sangat gue sarankan, dan dia ini sudah dikonfirmasi juga dapat PS5 upgrade feature Dynamic 4K up to 60 FPS. Yoi. Jadi memang harusnya di PS5 nanti lebih mantep lagi. Tapi buat kalian yang di PS4 mau main, kemarin pada nanya-nanya sama gue, main lah udah, gak usah bingung lagi. Ini mah gamenya bagus kok menurut gue. Bagus gamenya gitu. Oke, terus ada Fortnite nih, Len, yang juga udah dipastikan bakal ada di Day One ya kan, katanya Day One ready katanya. Jadi di konsol PS5 nanti keluar, dia tuh udah langsung bisa dimainkan versi PS5-nya. Yoi. Meskipun belum Unreal Engine. Nah itu dia. Jadi gue nggak tahu dia bentukannya bakal kayak gimana. Cuman yang pasti dia sudah memastikan seperti itu gitu. Nah terus kita lanjut lagi ke berita selanjutnya yang datangnya dari Godfall. Oh ini ada. Lu jadi tertarik gak sih, Len, Godfall, Len? Maksudnya kita kan sempat agak ngedrop ya ngelihat Godfall kemarin di showcase-nya PlayStation. Terus sekarang semakin kesini lu berubah gak sih pandangan lu terhadap Godfall? Sejauh ini sih sama ya. Tetap tidak terlalu tertarik ya. Cuman yang belum pasti ada yang bikin gue pengen main gitu. Iya. Cuman actionnya sih kelihatannya sih keren. Dan itu bisa kita lihat ya di sini bareng-bareng saudara-saudara. Godfall ini punya PC minimum dan recommended specs ya. Jadi minimumnya itu dia punya AMD Ryzen 5 atau Intel Core i5 6600, tapi RAM-nya sendiri yang lumayan gede, surprisingly. Enggak juga sih, enggak terlalu surprise, harusnya 12GB minimal. Dan dia minimal RX 580 tapi yang 8GB ya. Gitu buat teman-teman yang RX 580 8GB ingat ya. Tapi rata-rata 8GB ya, 580. Nah, terus yang recommended-nya kita bisa lihat di sini, dia butuhnya 16GB RAM gitu, dan paling enggak pakai 1080 yang TI gitu. Bosku ya lumayan lah ya, lumayan tinggi lah speknya. Kalau ngomongin spek zaman sekarang mah game-game next gen mah ya kali gak tinggi gitu kan istilahnya. Iya, makanya itu eksklusif next gen ya. Itu dia gitu. Oke, selanjutnya ini ada Harry Potter yang harusnya sih kita bikin konten sendiri ya untuk pembahasan ini, karena di sini sudah dijelaskan juga bahwa Harry Potter ini akan ada morality system ya, dimana ini memang sebenarnya sudah kita duga ya dari awal ya. Tuh. Karena ada wajib sih kayaknya. Iya wajib, karena memang nggak bisa dipungkiri ada glimpse dari Fable ya kita lihat di Hogwarts Legacy ini. Jadi gua rasa elemen dari morality good and evil ini harus memang ada di dalam game dari Hogwarts ini gitu. Walaupun karena nggak terpaku sama kalau sebelumnya kan Harry Potter tuh. Iya. Nah ini tuh kan cuma mengambil si universe-nya aja kan. Karakter-karakternya tuh nggak ada tuh, jadi ya bakal lebih bebas gitu sih eksplorasinya nantinya. Betul gitu. Jadi harusnya sih ya memang ada si morality ini, dan gue sih sangat penasaran kira-kira akan benar-benar impactful apa kagak gitu. Oke, ini kita masuk ke berita-berita terakhir teman-teman, dan gue bakal buka dengan beritanya dari si Faceplate Company ya, yang kemarin namanya PlayStation ya kalau nggak salah ya, Len. Iya, itu kemarin kena tegur ya. Kan jemayahin kan sama Sony ya. Itu gara-gara masalah si ini sebenarnya agak lucu juga sih. Barangnya aja belum rilis, dia udah bikin customnya gitu loh. Oh iya. Gitu pre-order kan. Ya, udah ngomongin pre-order dan harga dan segala macam. Sehingga akhirnya udah ada yang pesan. Bahkan udah banyak yang pesan. Luar biasa lah pokoknya. Dan akhirnya setelah ditegur sama Sony, ini kalau teman-teman bingung kenapa sih, apa sih yang sebetulnya terjadi? Jadi intinya adalah
si plate-nya ini ternyata diklaim lah sama Sony bahwa itu ada hak ciptanya, ada patennya. Iya. Jadi lu nggak bisa sembarangan untuk bikin customnya bos gitu. Ditegor lah dia. Awalnya cuma teguran doang, yang dilanjutkan dengan permintaan dari Sony untuk menghentikan semuanya atau akan dilanjutkan secara hukum. Nah, banyak orang yang berspekulasi gitu, jadinya apakah nanti Sony bakal jualan sendiri? Ya itu mah lu nggak usah tanya lah, ya pasti. Udah pasti dia jualan, cuman artinya mungkin kedepannya apa ya, third party ini harus minta license aja sih sebenarnya secara resmi. Minta license. Jadi jelas gitu ya. Jadi jelas gitu. Jadi bukannya wah Sony mah mau monopoli apa segala macam, ya nggak gitu juga sih. Cuman mungkin yang nggak dilakukan oleh si PlayStation ini adalah dia tidak meminta license-nya dulu, dia main bikin aja gitu. Mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Tapi bisa jadi seperti itu. Jadi kedepannya mungkin aja ada third party yang bikin nggak bang? Mungkin. Tapi yang penting license-nya ada. Dan mungkin jangan membuat yang bentuknya sama persis juga bisa sih. Yang nggak kena paten bentuknya bisa aja lah. Ya cuman ini dia udah punya ininya ya. Moldnya gitu. Gue gak ngerti deh kalau masalah molding itu antik juga. Nggak tahu dia nungguin dulu nanti dicopot baru di molding kali. Itu nggak tahu juga gue. Tapi yang pasti sih di refund lagi bos gitu, semuanya dibalik-balikin lagi duitnya gitu. Capek kan. Tapi ya mau gimana lagi, karena mau tidak mau itu harus dilakukan kan, karena nggak boleh sama Sony. Daripada dibawa ke hukum kan ngelawan Sony kayaknya agak lucu ya. Mendingan gak usah lah gitu. Oke, selanjutnya ini ada berita dari jajaran game eksklusif yang berpotensi hadir pada tahun 2022 mendatang. Ini deh yang jelasin dulu deh untuk mengenai berita ini deh. Jim Ryan tuh bilang apa sih? Iya, jadi dia lagi di interview kan. Terus itu ngomong ada kemungkinan nanti game-game yang eksklusif PS5 itu tetap bakal ada di PS4 tapi di tahun 2022. Oke, jadi ada spare. Mungkin ada. Jadi belum pasti juga sih sebenarnya. Iya. Jadi kan kayak, wah ini banyak yang nanya kan, misalnya ada yang ada postingan game PS5. Nah, pasti kan ada yang nanya tuh, di PS4 ada juga nggak? Banyak kan, banyak gitu kan. Nah, jadi seolah-olah tuh dia pengen bilang, oh ini nanti bakal ada kok, tapi di 2022 gitu. Nah itu kan sebenarnya agak membingungkan ya, sebenarnya agak confusing gitu. Kenapa confusing? Karena gini, 2022 itu udah mendekati masa PS4 itu harusnya udah menuju mau turun harusnya ya, secara hype konsolnya udah harusnya udah mulai tergantikan oleh PS5 seharusnya. Karena ngapain sih Sony bikin PS5 gitu kan? Ya untuk menggantikan PS4 juga kan pastinya gitu. At the end of the day ya. Walaupun memang masih di maintenance, tapi dengan adanya statement dari Jim Ryan yang kayak gini, walaupun kita nggak tahu ya apakah ini benar atau tidak, ini masih baru katanya gitu kan. Katanya si Jim Ryan tapi gitu kan. Bukan katanya orang-orang nggak jelas. Katanya Jim Ryan bakal ada di 2022 nanti. Cuman gue nggak tahu gitu yang dibawa tuh adalah agenda apa lain, karena lucu aja gitu. Nanti di 2022 tiba-tiba game-game PS4 tuh kayak dibangunin lagi dengan game-game yang ada di PS5 juga. Artinya kan itu akan bikin hype lagi ya? Ya nggak sih di pemain-pemain PS5? Kalau gue ngeliatnya gini sih, apa ya? Jadi ini ibaratnya kayak Xbox Series S, tapi lu nggak usah beli konsol lagi gitu. Oh iya sih. Iya bisa. Jadi mungkin nanti agak di downgrade kan, pasti kan. Jadi lu bisa tetap mainin di PS4 gitu. Make sense. Kalau gue sih itu ini ya, analisa bodong aja lah ya. Analisa bodong ala anak tua ya. Bener-bener, tapi gue setuju sih. Itu make sense gitu. Jadi kayak ya udah lo sebetulnya kita nggak ngejual nih versi kayak Xbox punya. Xbox kan ngejual versi yang S-nya nih. Kita nggak, kita mah pakai aja mesin PS4 gitu kali ya, bisa jadi kayak gitu. Betul. Dan banyak orang yang jadi berspekulasi ini itu kayak jadinya ini mengurangi urgensi orang-orang untuk beli PS5 kan sebetulnya. Toh 2022 nanti juga ada gitu kan gitu istilahnya. Iya sih sebenarnya kalau dari itu. Cuman kan pasti akan ada perbedaan ya. Betul. Main di PS4 sama PS5. Betul, gitu. Experience itu tetap beda. Makanya gue akan sekarang loncat lagi ke satu game yang memang sudah dikonfirmasi lain. Itu nggak akan rilis, ini penutup ya. Itu nggak akan rilis di PS4. Ini fix cuma di PS5 doang sejauh ini ya. Ini sudah dikonfirm as PS5 exclusive game, yaitu adalah Ratchet & Clank Rift Apart. Jadi banyak orang yang bingung gitu ya, teman-teman gitu ya, ada yang bingung kenapa sih kok bisa gitu. Horizon Forbidden West yang sebegitu harusnya gamenya lebih
secara grafisnya lebih memukau dan segala macam itu masih tetap ada di PS4. Yeah. Lalu Miles Morales juga yang bisa dibilang keren juga itu bisa ada di PS4. Kenapa Ratchet & Clank ini nggak bisa ada di PS4? Nah ini jawabannya adalah karena pertama Ratchet & Clank itu dari awal memang sudah dibuat untuk PS5 sejak awal. Jadi dari pertama ngedevelop tuh udah iya ya. Betul. Dari mungkin yang lain juga gitu bisa jadi ya. Cuman karena si Ratchet & Clank Rift Apart ini kan dari awal juga dia udah nyombongin masalah gimana dia si Ratchetnya ini bisa pindah-pindah tempat dari si Rift itu kan, dari si portal itu kan, seamlessly. Yeah. Jadi dari satu portal ke portal lain itu seamlessly. Dimana itu menurut gue memang tempat PS5 unjuk gigi gitu bahwa nih bisa kayak gini nih gitu loh. Ya Pak inilah ya nunjukin performa konsolnya gitu loh. Jadi kalau misalnya Ratchet & Clank sampai masuk ke PS4, what's the point gitu loh. Maksudnya jadinya pas lo masuk ke Rift ada loading misalnya 30 detik misalnya. Kan jadi aneh. Iya kan? Gitu. Jadi kan memang ya karena ini gamenya memang dibikin untuk platform PS5 yang bisa nunjukin seberapa cepat game ini bisa berjalan tanpa adanya loading seamless gitu. Nah itulah alasannya kenapa Ratchet & Clank itu nggak ada di PS4. Bukan karena Forbidden West lebih berat nih, Miles Morales lebih gokil lagi nih, kenapa bisa ada di PS4, Ratchet & Clank yang platformer gitu nggak ada. Nah itu jawabannya menurut gue. Oke, seperti biasa nih, ini opini pribadi. Cuman menurut gue itu udah cukup make sense sih, Len. Iya nggak sih? Iya, tapi emang nunjukin itu gitu. Jadi ya itu adanya di PS5 gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, itulah jawaban dari gue ya gitu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lah sedikitnya kenapa sih kok si Rift Apart ini Ratchet & Clank nggak nongol gitu loh di PS4 gitu. Tapi anyway, Miles Morales so far so good ya. Kalian tungguin first impression dan review dari gue nanti. Dan itu adalah game yang ternyata cukup membuat gue amazed gitu ya. Tunggu deh, gemas sekali pokoknya ya. Apalagi pakai kostum Into Spider-Verse lah nih. Waduh, yang kemarin sempet heboh itu ya. Sempet heboh. Udah nanti panjang lagi kita akan bikin konten lain aja abis ini. Terima kasih buat yang udah pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel Saya Anak Tua kalau kalian suka dengan video-video yang kita bikin. Jangan lupa juga buat like, komen, dan yang penting adalah share. Karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @PLW Original. Gitu aja dari gue, Play Original, pengaman original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye. Bye.